Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan follow channel saya ya supaya kamu bisa melihat video yang lainnya dan juga membuat saya semangat untuk membuat video. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menembus waktu, kembali ke masa lalu, untuk mengungkap asal-usul salah satu kota terbesar di Indonesia, bukan Jakarta, bukan Surabaya, tapi kota yang penuh dengan pesona sejarah dan budaya di Pulau Sumatera. Ya, kita akan menjelajahi jejak dari Tanah Dali, dan menyaksikan bagaimana kota Medan lahir dan berkembang siap untuk petualangan ini. Ayo kita mulai. Dahulu kala, di sebuah tanah subur di tepian Sungai Deli, berdirilah sebuah perkampungan kecil bernama Kampung Medan Putre. Di sanalah awal mula kota Medan lahir. Sungai Deli mengalir tenang, menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakatnya. Menurut catatan sejarah, seorang tokoh karismatik bernama Guru Patimpus Sembiring Pelawi, yang berasal dari dataran tinggi Karo, datang ke wilayah ini sekitar tahun 1590. Beliau melihat potensi besar pertemuan antara Sungai Deli dan Sungai Babura. Tempat itu strategis, subur, dan aman. Dengan visi yang jauh ke depan, Guru Patimpus membuka hutan dan mendirikan sebuah kampung yang ia beri nama Medan. Dalam bahasa Karo, Medan berarti tempat berkumpul atau lapangan yang luas. Benar saja, kampung kecil ini dengan cepat menjadi titik pertemuan para pedagang dari berbagai penjuru. Dari pedalaman Karo, pesisir Melayu, hingga pedagang dari Aceh dan Minangkabau. Mereka bertukar hasil bumi seperti ladang, tembakau, dan hasil hutan lainnya. Kampung Medan Putre pun mulai ramai dan dikenal sebagai pusat perdagangan yang menjanjikan. Namun, titik balik sesungguhnya bagi Medan terjadi pada abad ke-19. Saat itu, seorang pengusaha Belanda bernama Jacob Minhuis menemukan bahwa Tanah Deli sangat subur dan ideal untuk perkebunan tembakau. Kualitas tembakau Deli diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Sering digunakan sebagai pembungkus cerutu premium di Eropa. Penemuan ini memicu demam perkebunan. Para investor Eropa berbondong-bondong datang ke Deli. Mereka membuka lahan-lahan perkebunan yang sangat luas. Tidak hanya tembakau, tetapi juga karet, kelapa sawit, dan teh. Perkembangan pesat industri perkebunan ini mengubah wajah Medan secara drastis. Dari sebuah kampung kecil, Medan menjelma menjadi pusat administrasi dan ekonomi yang modern. Pemerintah kolonial Belanda membangun berbagai infrastruktur untuk mendukung bisnis mereka. Jalan-jalan raya dibangun, rel kereta api diletakkan untuk mengangkut hasil perkebunan ke Pelabuhan Belawan, dan gedung-gedung megah dengan arsitektur Eropa mulai berdiri kokoh. Medan pun mendapat julukan Paris van Sumatra atau Parisnya Sumatera, karena keindahan tata kota dan kemegahannya. Seiring dengan kemajuan ekonomi, datang pula keberagaman. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan, pemerintah kolonial mendatangkan ribuan pekerja dari berbagai daerah, seperti Jawa, Tiongkok, dan India Selatan. Para pendatang ini membawa serta budaya, tradisi, dan kepercayaan mereka masing-masing. Mereka hidup berdampingan, berinteraksi, dan akhirnya membentuk sebuah masyarakat multikultural yang unik. Inilah cikal bakal keberagaman yang kita lihat di Medan hari ini, di mana berbagai etnis dan agama hidup harmonis. Kuil Hindu berdiri tak jauh dari masjid, dan vihara Tionghoa berdampingan dengan gereja. Saat kita berjalan-jalan di Medan hari ini, kita masih bisa merasakan denyut sejarahnya. Tengok saja Istana Maimun yang megah, peninggalan Kesultanan Deli yang pernah berjaya. Arsitekturnya yang memadukan gaya Melayu, Islam, Spanyol, dan Italia menjadi saksi bisu kemakmuran masa lalu. Lalu ada Masjid Raya Al-Masun yang agung, berdiri dengan anggunnya, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Islam di tanah ini. Jangan lupakan juga Chong Avi Mansion, rumah seorang saudagar Tionghoa yang sangat berpengaruh dan dermawan, yang menjadi simbol peran penting komunitas Tionghoa dalam membangun kota. Gedung-gedung tua di kawasan Kesawan, seperti Gedung London Sumatera, seolah membawa kita kembali ke era kolonial. Setiap sudut kota ini seakan memiliki cerita. Dari aroma kopi sidikalan yang khas di kedai-kedai tua, hingga ramainya pasar petisah yang tak pernah sepi, semuanya adalah bagian dari mozaik besar sejarah Medan. Kota ini tidak hanya dibangun oleh para sultan atau pengusaha Eropa, tetapi juga oleh keringat para kuli perkebunan, gigihan para pedagang kecil, dan semangat para pendatang dari berbagai penjuru. Setelah Indonesia merdeka, Medan terus tumbuh dan berkembang. Kota ini menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara dan terus memantapkan posisinya sebagai gerbang utama di bagian barat Indonesia. Pembangunan terus berjalan. Gedung-gedung pencakar langit mulai menghiasi Cakrawala.
Namun Medan tidak pernah kehilangan jiwanya. Identitasnya sebagai kota multikultural yang dinamis dan penuh sejarah tetap terjaga kuat. Semangat keterbukaan dan kebersamaan yang dirintis oleh Guru Patimpus berabad-abad yang lalu masih terasa hingga kini. Jadi, ketika Anda menikmati semangkuk soto Medan yang lezat, atau berjalan-jalan di sekitar lapangan Merdeka, ingatlah bahwa Anda sedang berada di sebuah tempat yang memiliki lapisan sejarah yang begitu kaya, dari sebuah kampung kecil di tepian sungai, menjadi pusat perkebunan kelas dunia, hingga menjadi kota metropolitan yang modern. Inilah Medan, sebuah kota yang lahir dari pertemuan berbagai budaya. Dibangun di atas tanah yang subur, dan terus bergerak maju tanpa merupakan akarnya. Sejarah Medan adalah bukti nyata bahwa sebuah kota bukan hanya sekadar bangunan dan jalanan, tetapi juga tentang manusia, dan cerita mereka ini adalah kisah tentang keberanian, kerja keras, adaptasi, dan harmoni dalam keberagaman, sebuah warisan yang patut kita banggakan dan lestarikan bersama. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga cerita tentang jejak sejarah kota Medan ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini jika kalian suka. Dan yang paling penting, subscribe di channel kami agar tidak ketinggalan petualangan sejarah kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan follow channel saya ya, supaya kamu bisa melihat video yang lainnya dan juga membuat saya semangat untuk membuat videonya. Terima kasih.